Jambes my friend, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Florote, Indonesia sampai Zimbabwe. Ketemu lagi nih sama Bang Boten di channel Film Buku. My friend, dalam episode ini Bang Boten akan mengupas sebuah buku, nggak dalam ngupasnya, tipis saja. Sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis legend dari tanah Lebanon. Ya, my friend pasti sebagian besar udah ada yang tahu nih. Ya, itu dia, Khalil Gibran. Buku Khalil Gibran yang akan Bang Boten kupas tipis pada episode kali ini dari karyanya yang berjudul Sang Musafir. Dalam buku Sang Musafir ini, Khalil Gibran itu menulis kurang lebih ada berapa cerita ya, puluhan cerita lah gitu kan. Nah, jadi cerita-cerita pendek nih. Dalam video ini Bang Boten akan membacakan 5 saja ceritanya. Selebihnya nanti my friend semua bisa langsung beli bukunya, karena kalau dibacakan semuanya ntar kena copyright. Oke, cerita pertama, Sang Musafir. Aku berjumpa dia di perempatan. Seorang lelaki yang hanya berjubah dan bertongkat, dengan kerudung penderitaan pada wajahnya. Kami saling mengucapkan salam, lalu aku berkata kepadanya, "Singgahlah ke rumahku sebagai tamu." Ia pun ikut aku pulang. Sorry my friend. Istri dan anak-anakku menyongsong kami di ambang pintu. Orang itu tersenyum pada mereka, dan mereka pun menyambut hangat kedatangannya. Kami duduk makan bersama. Kami pun merasa akrab bersama dia yang berwajah sunyi dan gaib. Setelah makan, kami berkumpul dekat pendiangan. Kami bertanya perihal pengembaraannya. Malam itu ia bercerita panjang kepada kami. Begitu pula esok harinya. Wajahnya ramah, tetapi tersirat jejak penderitaannya. Kisahnya mengenai derita dan kepedihan sepanjang perjalanan. Dan bila ia meninggalkan kami 3 hari kemudian, kami pun lebih merasa bahwa seorang di antara kami masih berada di halaman dan belum masuk ke dalam rumah. Demikian tadi cerita Sang Musafir, cerita pertama. Cerita kedua dari buku Khalil Gibran Sang Musafir berjudul Pakaian. Suatu hari, si cantik dan si buruk bertemu di pantai. Keduanya saling mengajak, "Mari kita mandi di laut." Keduanya menanggalkan pakaian kemudian berenang. Tak berapa lama si buruk kembali ke pantai lalu mengenakan pakaian si cantik, lantas pergi. Si cantik pun kembali ke pantai. Ia tak dapat menemukan pakaiannya. Karena malu telanjang, dikenakanlah pakaian si buruk. Sampai kini kita tidak dapat mengenali mereka masing-masing. Namun ada juga yang dapat mengenali wajah si cantik, meski pakaiannya demikian. Dan ada pula yang dapat mengenali wajah si buruk, karena pakaiannya tidak dapat menyembunyikannya. My friend, bisa dapat pesan apa yang disampaikan oleh Khalil Gibran dalam cerita pendek satu ini? Silakan my friend pikir sendiri. Cerita berikutnya, cerita ketiga, Elang dan Nuri. Nuri dan Elang
bertemu di atas batu sebuah bukit. Nuri menyapa, "Selamat pagi, Tuan." Elang menatapnya dan menjawab pendek, "Selamat pagi." Nuri melanjutkan, "Baik-baik saja, Tuan." "Hai," jawab elang, "baik saja. Tetapi tak tahukah kau bahwa aku raja semua burung, sehingga engkau tidak boleh menyapa sebelum aku mengucapkan sesuatu?" Kata Nuri, "Saya kira kita sekeluarga." Elang memandangnya dengan cemooh. Ujarnya, "Siapa yang pernah mengatakan bahwa kamu dan aku sekeluarga?" Nuri berkata lagi, "Tetapi ingatlah, saya bisa terbang tinggi, setinggi terbang Tuan. Lagi pula, saya bisa menyanyi serta memberi kesenangan kepada makhluk lain di bumi ini, sedangkan Tuan tidak." Elang marah, serunya, "Kesenangan dan kegembiraan? Kamu makhluk kecil dan lancang. Dengan sekali patukan paruhku, aku dapat membinasakanmu. Kamu cuma sebesar kakiku." Nuri itu terbang, selanjutnya hinggap di atas punggung elang dan mencabuti bulunya. Elang marah, melesat terbang membumbung agar dapat melepaskan burung kecil itu dari punggung. Tetapi tidak berhasil. Akhirnya, ia turun kembali ke atas batu di bukit semula. Ia semakin marah karena makhluk kecil itu masih tetap bertengger di punggung. Saat itu datanglah kura-kura. Ia mendekat dan tertawa melihat peristiwa yang terjadi. Begitu nyaring ia tertawa sehingga tubuhnya nyaris terbalik. Elang menatap kura-kura dan ujarnya, "Hai, perangkak lamban, apa gerangan yang kau tertawakan?" Jawab kura-kura, "Ternyata burung kecil itu lebih unggul daripada kamu." Elang menyahut, "Jangan campur tangan. Ini urusan keluarga antara kakakku, Nuri, dan diriku." Wih, ini dalam nih maknanya. Oke, cerita berikutnya, cerita keempat dari buku Khalil Gibran, Sang Musafir, berjudul Lagu Cinta. Seorang penyair pernah menggubah lagu cinta yang indah. Lagu itu diperbanyak, dikirimkannya kepada teman dan kenalan, pria dan wanita, dan juga kepada seorang wanita muda yang baru saja dikenalnya, wanita muda yang tinggal di seberang bukit. Sehari atau 2 hari kemudian, balasan surat wanita itu datang. Dalam surat itu tertulis, Izinkan aku meyakinkanmu bahwa aku sangat terharu oleh lagu cinta yang kau gubah untukku. Datanglah, temuilah bapak dan ibuku. Selanjutnya kita mempersiapkan pertunangan." Si penyair menjawab surat itu, tulisnya, "Kawan, itu hanya sebuah lagu cinta yang lahir dari kalbu penyair, dinyanyikan oleh setiap pria dan wanita." Wanita itu menulis surat lagi, bunyinya, "Munafik, pendusta, sejak hari ini sampai mati, aku membenci semua penyair." Mantap. Ini cerita yang terakhir Bang Boten bacakan. 5 cerita saja yang Bang Boten bacakan dari puluhan cerita dalam buku Sang Musafir dari Khalil Gibran. Oke, cerita terakhir ini berjudul Air Mata dan Gelak Tawa. Suatu senja di tepi Sungai Nil bertemulah seekor dubuk dengan seekor buaya. Keduanya berhenti dan saling memberi salam.
Dubuk berkata, "Apa kabar Tuan?" Buaya menjawab, "Buruklah nasibku. Terkadang dalam penderitaan dan kesedihan, aku menangis. Tetapi semua makhluk selalu mengatakan itu hanya air mata buaya. Tiada terkira kata-kata itu melukai hatiku." Dubuk menyahut, "Tuan mengatakan perihal penderitaan dan kesedihanmu. Tetapi pikirkan juga barang sejenak pengalamanku. Aku suka memandang keindahan dunia, keanehan dan keajaibannya. Dan karena begitu, sukacita aku tertawa seperti dunia yang lagi bersukaria. Tetapi semua penghuni hutan mencemoohku. Itu hanya gelak tawa Dubuk," kata mereka. Hahaha. Paten my friend, manis-manis semua ceritanya. Sorry my friend, Bang Boten hanya bisa bacakan 5 saja dari puluhan cerita di dalam buku Sang Musafir ini. Ini buku-buku Khalil Gibran itu kebetulan Bang Boten sangat ngefans, sangat mengagumi beliau. Itu kalau my friend baca di saat sunyi, ya kan. Ya kalau my friend perokok bisa menikmati rokok sambil ngopi gitu kan. Dan menghayal tentunya, melepaskan imajinasi my friend ya kan, untuk ikut ke dalam buku ini. Itu kata-katanya indah my friend, ya kan, sangat-sangat apa ya, inspiratif, lebih more than that, lebih dari inspiratif, tapi kayak makanan yang enak tuh masuk ke dalam mulut, terus kalian nikmati dengan baik-baik. Seperti itulah rasanya. Oke my friend, gak usah panjang lebar lagi. My friend bisa cari itu buku di pasaran lah, online atau offline. Kalau harganya sih Bang Boten gak dapat informasi ya, tapi bisa cek lah di marketplace. Thank you for watching my friend. See you on the next video. Yum.